Dari timur-timur ke panggung ormas, siapa yang lupa jasa lama? Jakarta makin panas, bukan karena cuaca, tapi karena perang kote-kota antara para tokoh besar negeri ini. Nama-nama berat seperti Hercules, Sutioso, Gatot Nurmantio, bahkan Hendro Priyono kini ikut bersuara. Drama ini bermula dari hal yang mungkin dianggap kecil, sebuah baret merah. Sutioso, mantan wakil Danjen Kopassus dan ex-gubernur DKI Jakarta, mengomentari baret merah yang dikenakan anggota Ormas GRIB Jaya yang dipimpin oleh Hercules. Baginya, baret merah itu sakral, lambang darah dan perjuangan para prajurit yang tempur di medan berat, bukan sekadar aksesori ormas. Hercules, yang dulu dikenal sebagai pemegang kunci gudang senjata saat operasi Seroja di Timur Timur, tersinggung berat. Ia tidak terima perjuangannya dianggap enteng. Dengan nada tajam, ia menyebut Sutioso bau tanah, ucapan yang langsung mengundang reaksi keras dari banyak pihak, termasuk Gatot Nurmantio dan kelompok Jawara Betawi. Orang boleh takut kepada Bapak Sutioso, saya tidak takut, ujar Hercules dalam video yang viral di media sosial. Netizen langsung heboh, sebagian mencibir, sebagian bingung, sebagian justru mengingat kembali sejarah panjang lelaki satu tangan ini. Salah satu netizen di X, dulu Twitter, menulis, kalau Hercules dibilang preman, iya, tapi jangan lupa, dia juga korban zaman, dulu disuruh tempur, sekarang disuruh minggir. Di tengah panasnya suasana, muncul suara tak terduga. Abdullah Mahmud Hendro Priyono, mantan kepala BIN, guru besar intelijen, tokoh senior yang tidak mudah bicara sembarangan, akhirnya buka suara. Dalam wawancara dengan Prof. R. Henald Kasali di kanal YouTube, Hendro Priyono justru memberi pandangan yang berbeda dari kebanyakan orang. Hercules itu mantan pahlawan. Dia kehilangan anggota tubuhnya demi Indonesia. Jangan lupakan sejarah, tegas Hendro Priyono. Menurutnya, Hercules bukan teroris, bukan juga perusuh, melainkan bagian dari sejarah kelam operasi militer di Timur Timur yang dulu dijalankan atas nama kepentingan geopolitik. Kita semua ini korban konspirasi internasional. Amerika nyuruh kita masuk, lalu tinggalkan kita begitu saja. Hercules, Prabowo, saya, semua bagian dari itu. Lanjutnya, peribahasa bilang, kacang jangan lupa kulitnya. Hendro Priyono mengajak publik untuk tidak lupa jasa orang-orang yang pernah dikorbankan negara. Dia menyebut, kalau memang Hercules kini dinilai meresahkan, maka itu tugas negara untuk membina, bukan membinasakan. Ini bukan soal bela premanisme, saya juga anti itu. Tapi mari kita bedakan, mana preman, mana pahlawan yang sedang cari tempat di tengah perubahan zaman. Netizen pun terbelah. Ada yang mendukung Hendro Priyono, ada pula yang menudingnya membela preman. Tapi banyak juga yang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Hercules? Negara ini cepat lupa, dulu Hercules dipakai, sekarang dibuang. Kalau dia salah, hukum. Tapi jangan pura-pura tak pernah pakai jasanya. Fakta sejarah membuktikan, Hercules memang pernah menjadi tenaga bantuan operasi TBO saat operasi Seroja. Ia kehilangan tangan kiri dalam pertempuran, lalu dibawa ke Jakarta. Di ibu kota, ia membangun jaringan dengan berbagai tokoh militer, dan akhirnya menjadi tokoh ormas yang ditakuti sekaligus dihormati. Kini, seiring usianya yang tak lagi muda, Hercules tampak masih haus akan pengakuan. Ia merasa harga dirinya diinjak saat simbol baret merah GRIB Jaya dipermasalahkan. Baginya, baret itu bukan sekadar kain, itu simbol perjuangan masa lalu. Orang seperti Hercules, jangan dijatuhkan di jalan. Kalau memang salah, tuntun dia pulang, tapi jangan ditendang, kata seorang mantan tentara dalam wawancara dengan media. Di tengah kisruh ini, rakyat pun kembali disuguhi tontonan konflik para tokoh. Sebagian sudah lelah, sebagian justru tersadarkan bahwa kadang, orang yang pernah berjuang kini jadi bulan-bulanan, karena bangsa ini terlalu sering lupa rumput tua yang pernah hijau. Jakarta belum juga tenang. Ribut soal baret merah, ternyata bukan sekadar soal kain penutup kepala. Ini sudah menyentuh harga diri, sejarah, dan bahkan nasib bangsa. Setelah Hendro Priyono buka suara dan menyebut Hercules sebagai mantan pahlawan, banyak pihak mulai membuka kembali catatan lama. Fakta lama pun terungkap lagi ke publik. Hercules Rosario Marsal, pria kelahiran Timur Timur, dulunya adalah anak muda tanpa nama yang ikut bertaruh nyawa di medan tempur Timur Timur. Tahun ke-1975, ia dipercaya oleh para komandan TNI untuk menjaga gudang senjata. Bayangkan, seorang sipil memegang kunci peluru dan senjata. Itu bukan tugas kecil. Seperti kata pepatah, takkan diletakkan beban di pundak rapuh. Berarti dulu, Hercules memang dipercaya. Namun, setelah Timur Timur lepas dan reformasi bergulir tahun 1998, Hercules seperti kehilangan arah. Ia mulai membangun pengaruhnya di Jakarta, terutama di wilayah Tanah Abang. Di masa itu, ormas dan kelompok preman memang kerap menjadi alat kekuasaan, baik oleh pengusaha maupun pejabat. Sampai sekarang,
Hercules dikenal sebagai Ketua Umum GRIB Jaya Gerakan Rakyat Indonesia Baru, sebuah ormas yang cukup aktif di berbagai daerah. Baru-baru ini, GRIB Jaya terlibat dalam penyegelan pabrik sawit di Kalimantan Tengah yang kemudian viral karena tindakan mereka dinilai seperti mengambil alih peran negara. Pemerintah daerah pun bereaksi, bahkan KSP Kantor Staf Presiden ikut memanggil para pihak untuk duduk bersama. Namun sayangnya, Hercules tetap jadi sorotan utama. Sekali lagi, ia dicap preman. Lalu, muncul pertanyaan di kalangan rakyat kecil. Benarkah ia murni preman? Atau ia hanya tumbal dari sistem yang dulu membesarkannya? Pernyataan aroba anti-premanisme ini juga mendapat banyak dukungan. Sebab kenyataannya, banyak ormas yang mengatasnamakan perjuangan, tapi di lapangan justru menyebar ketakutan. Bahkan Presiden Jokowi sendiri pernah menegaskan bahwa ormas yang anarkis akan dibubarkan tanpa pandang bulu. Namun yang menarik, Hendro Priyono tetap pada pendiriannya. Ia menyebut bahwa Hercules bukan preman biasa. Bahkan ia menyayangkan jika negara tidak memberikan pembinaan secara terstruktur bagi tokoh-tokoh seperti Hercules. Kalau dia salah, jangan langsung dibuang. Bina dulu. Kalau semua bekas pejuang dibiarkan tanpa arah, nanti malah jadi bumerang, katanya. Ibarat api kecil, kalau disiram bensin jadi kebakaran, tapi kalau dibimbing, bisa jadi penerang, tambah Hendro. Tak bisa dipungkiri, pernyataan Hendro membuat pemerintah dalam posisi serba salah. Menindak Hercules bisa menimbulkan konflik horizontal, tapi membiarkannya bisa memicu ormas lain merasa di atas hukum. Sementara itu, Gatot Nurmantio dan Sutioso tetap diam. Keduanya tidak membalas pernyataan Hendro Priyono secara langsung, tapi melalui orang dekatnya disebat bahwa institusi TNI sangat menjaga kehormatan simbol seperti baret merah. Dan itu tak bisa ditawar. Hercules dan negara yang lupa-luka lama. Setelah suara Hendro Priyono menggema di ruang publik, suasana jadi makin tegang. Banyak pihak terkejut, jarang-jarang jenderal senior seperti dia mau buka kartu dan bicara terbuka soal konspirasi internasional, perang Timur Timur. Bahkan menyebut Amerika sebagai dalang awal masuknya Indonesia ke tim-tim. Pernyataan itu langsung jadi sorotan. Media besar seperti Kompas, CNN Indonesia, dan Tempo mengulasnya. Wawancara Hendro dengan Renald Kasali bahkan trending di YouTube. Banyak yang setuju, tapi banyak juga yang menilai Hendro terlalu melunak terhadap Hercules. Negara ini bukan rumah jenderal, ini rumah rakyat. Kalau ormas sudah bikin resah, ya harus disikat, tulis seorang warganet di komentar YouTube. Namun di balik gegap gempita itu, suasana di tubuh GRIB Jaya justru penuh waspada. Sejumlah aktivitas GRIB mulai disorot, termasuk aksi penyegelan pabrik sawit di Kalimantan Tengah yang diduga melibatkan kekerasan dan pengancaman pemerintah daerah sampai turun tangan. Bahkan, Komnas HAM menyatakan akan menyelidiki dugaan pelanggaran. Sementara itu, Mabes Polri juga memberi pernyataan tegas. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan bahwa semua organisasi masyarakat yang melakukan tindakan melawan hukum akan ditindak sesuai prosedur hukum. Tak peduli siapa ketuanya, boleh ormas, tapi tidak boleh main hakim sendiri. Ini negara hukum, bukan negara ormas, ujar Kapolri saat diwawancara di Mabes Polri, Jumat 3 Mei tahun 2025. Publik makin terbelah. Di media sosial, tagar Hercules Preman atau Hercules Pahlawan terus berseliweran. Beberapa tokoh mulai angkat suara. Tokoh NU, Muhammadiyah, dan aktivis HAM menyarankan agar negara tidak hanya fokus pada penindakan, tapi juga rekonsiliasi dan pembinaan terhadap tokoh-tokoh lama yang kini tersisih dari sistem. Kalau kita biarkan veteran macam Hercules disingkirkan tanpa arah, maka benarlah kata pepatah, orang yang lapar bisa jadi harimau. Di balik semua ini, ada kisah lama yang belum tuntas. Salah satunya adalah hubungan Hercules dengan Prabowo Subianto. Sejak masa operasi Seroja hingga era Orde Baru, Prabowo dikenal dekat dengan pasukan dan jaringan paramiliter, termasuk tokoh-tokoh TBO, seperti Hercules. Tapi hingga kini, Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih 2024, belum angkat suara, tetap harimau. Konflik. Tapi kalau lepas kandang, bisa terekam siapa saja. Ucapnya penuh sindiran. Di tengah kebisingan itu, muncul seruan dari tokoh lintas agama dan budaya agar para tokoh duduk bersama. Mereka mendorong rekonsiliasi antara Hercules, Gatot Nurmantio, dan Sutioso demi menjaga kehormatan para veteran tanpa membenarkan premanisme. Sebuah forum rencananya akan digelar minggu depan di Cibubur. Forum ini melibatkan tokoh TNI, mantan pejuang Timur Timur, serta perwakilan ormas. Kabarnya, Presiden Jokowi juga akan mengutus Menko Polhukam untuk memantau langsung. Ini bukan soal siapa benar siapa salah, tapi bagaimana kita menyelesaikan luka lama agar tidak terus berdarah, ujar salah satu panitia forum. Forum rekonsiliasi yang direncanakan di Cibubur
akhirnya digelar pada akhir minggu lalu. Namun, meski tujuannya untuk meredakan ketegangan antara Hercules, Sutioso, dan Gatot Nurmantio, atmosfer di sana malah semakin memanas. Para perwakilan ormas, tokoh TNI, serta berbagai kalangan hadir di acara yang digelar oleh Kemenko Polhukam dan beberapa LSM yang peduli pada penyelesaian konflik sosial. Peserta mulai berdatangan, beberapa di antaranya membawa harapan besar, sementara yang lain datang dengan keraguan. Sutioso, yang sejak awal tidak terlalu mendalami diskusi ini, lebih memilih duduk di belakang, jarang berbicara. Begitu pula Gatot Nurmantio yang tetap tenang, meski gerakan tubuhnya menunjukkan ketidaknyamanan. Namun, pusat perhatian malam itu adalah Hercules, yang mengenakan jas hitam sederhana dan masker wajah. "Saya di sini bukan untuk mencari musuh, tapi mencari jalan keluar," kata Hercules dengan suara yang penuh keyakinan saat membuka forum. Tapi, tentu saja, ketegangan tidak bisa begitu saja dihilangkan. Setelah pendahuluan, perdebatan panjang pun dimulai. Sutioso memulai dengan menegaskan bahwa simbol baret merah Kopassus tidak bisa dipermainkan sembarangan. Baret merah itu simbol pengorbanan. Bukan hanya sekadar topi, saya tidak ingin melihatnya dipakai sembarangan oleh siapapun. Apalagi ormas yang tidak pernah merasakan kerasnya medan tempur. Katanya dengan nada tegas. Hercules, yang selama ini dikenal sebagai jawara Betawi, menjawab dengan sabar, meski jelas ada ketegangan. "Saya bukan ingin merendahkan baret merah, Pak Sutioso, tapi baret merah saya dapatkan dengan pengorbanan saya sendiri di Timor Timur. Jangan lupa, saya juga ikut berjuang. Jika saya salah, hukum saya, tapi jangan anggap saya hanya preman." Di tengah suasana tegang itu, Hendro Priyono kembali muncul sebagai penengah. "Kita semua harus mengingat sejarah kita. Yang lebih penting dari semua ini adalah bagaimana negara mengakui dan membina orang-orang seperti Hercules. Mereka bukan teroris, mereka bukan preman. Mereka adalah bagian dari perjalanan bangsa ini, yang justru harus diberi tempat dalam sejarah," ujar Hendro, menenangkan suasana. Namun, meski niatnya baik, kata-kata Hendro justru memicu perdebatan baru. Seorang perwakilan dari masyarakat sipil yang hadir di forum, yang tidak ingin disebutkan namanya, menimpali, "Ini bukan soal siapa pejuang siapa bukan, Pak. Ini soal ketertiban dan negara yang harus menegakkan hukum. Kalau mereka itu pahlawan, kenapa justru tindakan mereka malah meresahkan masyarakat?" Pada malam itu, forum berakhir dengan keputusan yang cukup mengejutkan. Pemerintah sepakat untuk melakukan program pembinaan bagi anggota ormas yang berpotensi menjadi gangguan keamanan, termasuk GRI Bejaya, dengan catatan mereka harus mengikuti proses hukum yang berlaku. Hercules setuju untuk berkolaborasi, meski masih ada ketidakpastian apakah ia akan benar-benar mengikuti instruksi tersebut. Sekecil-kecilnya batu yang dilemparkan, pasti meninggalkan bekas di permukaan air. Begitu juga tindakan kita. Negara tak bisa cuma diam, harus memberikan perhatian yang jelas terhadap orang-orang yang pernah menjadi bagian dari sejarah. Kita memberikan mereka kesempatan untuk berubah. Namun aksi-aksi ini kembali menambah ketegangan. Kalau terus begini, pembinaan tidak akan ada artinya. Orang tidak akan percaya lagi. Tapi kalau ini terus berlanjut, maka kepercayaan akan hilang.